Ratapan pasal 3 ayat 19 hingga 23. Ratapan pasal 3 ayat 19 hingga 23. Memikirkan penggembaraan dan kemalanganku bagaikan makan racun yang pahit. Terus menerus hal itu kufikirkan sehingga batinku tertekan. Meskipun begitu, harapanku bangkit kembali ketika aku mengingat hal ini. Kasih Tuhan kekal abadi, rahmat-Nya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi, sungguh Tuhan setia sekali. Saudara, kita akan melihat satu kisah cerita untuk pendahuluan kita. Saya memetik ini daripada tulisan seorang yang terkenal, Lee Strobel. Dia adalah seorang mantan ateis menjadi pastor. Dia melakukan tinjauan di seluruh negara di Amerika Serikat. Dia bertanya kepada rakyat Amerika, jika mereka hanya dapat mengaju satu pertanyaan kepada Tuhan, apakah pertanyaan itu? Sebilangan besar jawaban dari tinjauan itu adalah pertanyaan, mengapa ada penderitaan di dunia ini? Kenyataan penderitaan bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, manusia siapapun kita selalu menghadapi penderitaan. Apapun bentuk penderitaan, bencana alam, penyakit, kemiskinan, ketidakadilan, atau kematian orang yang kita kasihi. Penderitaan boleh dikatakan adalah bagian yang wujud dari kehidupan manusia di dunia ini. Namun penderitaan masih menjadi misteri yang tidak akan dapat diselesaikan sepenuhnya karena tidak semua penderitaan dapat difahami oleh manusia. Saya mengambil satu kisah juga, seperti yang dialami oleh seorang ayah bernama Harold Kushner. Dia harus berjuang dengan penderitaan yang besar karena anaknya, Aaron, yang baru berusia 3 tahun. Didiagnosis tanpa disangka menghidap sindrom progeria. Nah, orang yang menghidap progeria biasanya bertahan hanya dalam belasan tahun. Kita dapat membayangkan bagaimana perasaan dan keperitan ibu bapak yang terpaksa menghadapi kenyataan bahwa anak mereka menghidapi progeria syndrome. Harold Kushner menceritakan keraguan dan ketakutannya ketika menghadapi tragedi ini. Kisah pengalaman dan perjuangannya ditulis dalam satu buku berjudul When Bad Things Happen to Good People. Apabila perkara buruk berlaku kepada orang baik. Tidak mudah, saudara, bagi manusia untuk menerima hakikat bahwa mereka harus mengalami penderitaan yang besar dalam hidup mereka. Terutama jika dia merasakan bahwa dia telah melakukan banyak kebaikan untuk menolong orang lain. Kenapa? Karena dia merasa dilayan secara tidak adil. Kita umumnya mengetahui dengan pemahaman atau pola pikir bahwa apa yang dimaksudkan, apa yang adil adalah orang yang baik harus dilindungi dan diberkati, tetapi orang jahat harus dihukum dan menderita. Tetapi dalam kenyataan kehidupan, banyak perkara berlaku sebaliknya. Orang jahat kelihatan bahagia dan diberkati,
Sedangkan orang yang baik dan jujur harus menjalani kesusahan dan penderitaan. Nah, terdapat begitu banyak penderitaan yang terjadi dan dialami oleh manusia di dunia ini. Menimbulkan banyak persoalan, termasuk bertanya tentang keadilan Tuhan dan apa peranan Tuhan dalam penderitaan manusia. Soalan klasik yang sering timbul ialah mengapa Allah membiarkan penderitaan ini terjadi? Kita dan dunia menghadapi kedukaan saat ini, saudara. Penularan COVID-19 yang merupakan satu penderitaan, bukan sekedar bagi segelintir suku kaum, bangsa, negara, gereja, dalam keadaan kedukaan pada saat ini. Mengapa saya mesti mengalaminya? Inilah beberapa soalan klasik yang ditimbulkan mengenai penderitaan. Persoalan mereka terhadap Tuhan. Sesungguhnya kita manusia berhadapan dengan penderitaan, maka masalah teodosi muncul. Perkataan teodosi yaitu bagaimana kita memahami keadilan dan kebenaran Tuhan, terutama ketika penderitaan dan kejahatan terjadi. Adakah Tuhan masih dipercayai sebagai Tuhan yang baik dan berdaulat? Sekiranya Allah Maha Berkuasa dan Maha Baik, mengapa ada kejahatan dan penderitaan? Ini soalan teodosi. Dan mereka juga mempunyai formula logika, formula logik orang etis. Selama berabad-abad masalah kejahatan dan penderitaan ini telah digunakan oleh mereka. Dan orang-orang skeptis atau etis, mereka ini menggunakan soalan ini sebagai senjata dan bukti penolakan akan kehadiran atau kewujudan Tuhan. Contohnya, anggapan atau premis yang pertama. Sekiranya Tuhan Maha Kuasa, Dia pasti dapat mencegah kejahatan dan penderitaan. Yang kedua, jika Tuhan penyayang, Dia ingin mencegah kejahatan dan penderitaan. Kesimpulan daripada soalannya, sekiranya Tuhan yang Maha Kuasa dan penyayang ada, tidak akan ada kejahatan dan penderitaan. Itu kesimpulan mereka. Yang ketiga, terdapat banyak kejahatan dan penderitaan di dunia ini. Mereka menyimpulkan, oleh itu Allah Maha Kuasa dan Maha Penyayang tidak wujud. Apakah soalan yang seperti ini ada di dalam pemikiran dan pola pikir orang percaya? Oleh karena penderitaan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus bertindak balas terhadap penghujatan ini, dan juga menangani masalah kejahatan dan penderitaan dalam hidup kita. Khususnya pada masa ini ketika kita mesti menghadapi wabah COVID-19. Akibat dari situasi berbahaya ini, bukan saja banyak orang di dunia menderita, tetapi juga banyak orang telah meninggal dunia. Mari kita belajar dari petikan kita dalam Ratapan pasal 3 ayat 19 hingga 23 tentang penderitaan yang dialami bangsa Yehuda atau Israel Selatan. Seluruh penduduk bangsa Israel sangat menderita pada waktu itu. Karena mereka ditawan oleh orang Babylon. Mereka mesti tinggal di tanah orang, jauh dari negara mereka sendiri. Mereka juga tidak lagi dapat menyembah seperti biasa di bait suci, karena kota Yerusalem dan bait Allah telah dihancurkan oleh orang Babylon. Bagi orang Israel, kewujudan bait Allah sangat suci dan sangat penting.
bukan hanya sebagai tempat peribadatan bagi mereka, tetapi juga sebagai pusat kehidupan beragama Yahudi. Bait Allah juga dipercayai tempat kediaman Tuhan mereka. Saudara, penderitaan mereka semakin berat karena sebagai umat pilihan Allah, ternyata mereka harus hidup seperti dijajah oleh bangsa lain. Dalam ayat 19 dan 20. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Ayat 19 dan 20 petikan ini meluahkan perasaan mereka pada masa itu. Sekiranya kita memperhatikan petikan ini, nampaknya itu adalah ratapan seseorang atau orang. Tetapi sebenarnya ratapan ini mewakili ratapan seluruh orang. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Kesengsaraan dan penderitaan mereka begitu hebat sehingga dikatakan seperti ipuh dan racun. Ipuh adalah sejenis pokok yang sangat terkenal dengan getah beracun. Biasanya digunakan untuk meracuni mata panah. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. King James Version ayat 19. Remembering mine affliction and my ministry, the wormwood and the gall. Terjemahan baru, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Bahasa Indonesia Harian, memikirkan penggembaraan dan kemalanganku bagaikan makan racun yang pahit. NIV, I remember my affliction and my wandering, the bitterness and the gall. Nah, apakah maksudnya, saudara? King James menggunakan perkataan wormwood yang bermaksud tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan yang pahit rasanya. Sementara itu NIV menggunakan kata kepahitan yang bermaksud kebencian dan kepahitan untuk menggambarkan racun. Apakah ya berbeda? Tidak. Kedua-dua perkataan itu berbeza. King James merujuk kepada makhluk hidup, merupakan satu ungkapan kiasan penderitaan dan pedih, ungkapan kiasan, figurative expression tentang tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu. Nah, NIV menggunakan kata kepahitan yang bermaksud kebencian atau kepahitan untuk menggambarkan racun itu. So, kedua-dua perkataan itu berbeza. King James merujuk pada makhluk yang hidup, sementara NIV merujuk pada sikap atau tingkah laku, tetapi mempunyai maksud yang sama. Maksudnya adalah sama. Saudara, kita dapat memahami bahwa penderitaan yang dialami oleh seseorang boleh menyebabkan kepahitan hidup yang mendalam. Ayat 20 dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Penderitaan yang berat tidak akan dapat dilupakan karena ia tertanam dalam minda dan jiwa kita. Dan semakin banyak penderitaan atau pengalaman pahit yang dikenang, hidup kita akan semakin berat dan tertekan. Kita dapat memahami bahwa dalam keadaan seperti ini, orang-orang Yehuda merasa tidak berdaya. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 18 yang sebelumnya, hilang lenyaplah kemahsuranku dan harapanku kepada Tuhan. Penderitaan dapat membuat seseorang menjadi sangat kecewa. Pada ayat 20 menerangkan bahwa pengarang mengingatkan kasih setia Tuhan
meskipun jiwanya selalu mengingatkan penderitaan itu hingga menggelamkan dirinya, sinar cahaya bersinar di dalam hati yang menderita. Walaupun jiwanya tertekan karena dosa, dia masih ingat akan kasih Tuhan. Ayat 21 dan 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Saudara, namun ketika kita membaca ayat 21, ternyata dalam keadaan tidak berdaya, mereka masih berharap. Mereka meratap. Ternyata mereka masih berharap. Mengapa mereka masih berharap? Karena mereka tidak menumpukan pada kesusahan dan kesusahan yang sedang dialami. Tumpuan mereka tetap kepada Tuhan. Ketika mereka merenungkan, ternyata dalam penderitaan mereka, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berakhir. Kebaikan dan anugerah Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka. Tidak habis-habisnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Penulis kitab Ratapan memberi kesaksian bahwa kasih setia dan rahmat atau anugerah Tuhan yang setia selalu baru dan tidak akan berakhir. Tuhan yang penyayang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Sesuai dengan janjinya, Dia akan terus dan selalu menjaga bersamanya dan memberkati umatnya. Penulis kitab Ratapan juga merasakan bahwa hidupnya begitu dekat dan akrab dengan Tuhan. Tuhan telah menjadi sebagian dari hidupnya. Ini adalah bagaimana seseorang yang hidup dalam Tuhan dapat mempercayakan dirinya dan menaruh harapan kepada Tuhan. Kata kunci ketika kita menghadapi penderitaan adalah harapan atau berharap. Orang yang tidak mempunyai harapan atau berputus asa tidak akan pernah dapat menanggung penderitaan. Sekali lagi, orang yang tidak mempunyai harapan atau berputus asa tidak akan pernah dapat menanggung penderitaan. Oleh itu, kita tidak boleh berhenti berharap pada Tuhan. Lalu bagaimana kita dapat mencari dan memiliki harapan dalam penderitaan terburuk? Pengarang buku Ratapan mengajar kita untuk tidak mengingati atau memusatkan perhatian pada penderitaan yang kita alami, melainkan pada Tuhan yang hidup. Kita terus mengingati kasih, kebaikan, dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Sekiranya kita seperti sekarang ini, bukankah ini kasih dan rahmat Tuhan yang setia? Coba kita ingat. Kita renungkan peristiwa atau pengalaman masa lalu dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kesukaran, penderitaan, atau masa-masa sukar, kita merasa tidak berdaya, tidak mencukupi, dan mungkin iman kita goyah. Tetapi kita dapat melalui semuanya, bukan karena kehebatan kita, tetapi hanya karena kasih dan rahmat Tuhan yang setia. Kita kembali kepada persoalan yang tadinya. Bagaimana kita menjawab hujah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan Penyayang tidak wujud? Karena kenyataan hidup menunjukkan bahwa kejahatan dan penderitaan masih berlaku dan kita mengalaminya. Mari kita pertimbangkan perkara berikut, saudara. Yang pertama, Tuhan
bukan pencipta kejahatan dan penderitaan. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan dan penderitaan bagi manusia. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, Ia mengatakan, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejahatan dan penderitaan muncul setelah kejatuhan manusia. Akibatnya, saudara, dunia yang diciptakan oleh Allah menjadi huru-hara dan segala macam masalah timbul, termasuk bencana alam, kejahatan dan penderitaan. Yang kedua, walaupun penderitaan tidak menyenangkan, Tuhan dapat menggunakannya untuk kebaikan kita. Saudara-saudari, kewujudan penderitaan di dunia ini menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Karena tidak ada manusia yang dapat melepaskan diri dari penderitaan. Kita bersyukur karena mempunyai Tuhan yang menjaga kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini berarti bahwa walaupun kita harus mengalami penderitaan dalam hidup ini, Tuhan tidak akan membiarkan penderitaan di luar kemampuan kita. Dan jika kita terus berharap kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak dan memungkinkan kita mengatasi penderitaan. Ingatlah bahwa perkara yang paling ditakuti manusia yaitu kematian, yang telah dikalahkan oleh Tuhan. Apakah ada penderitaan lain yang tidak dapat Dia atasi? Tuhan dapat menggunakan penderitaan kita agar kita lebih dekat kepadanya. Dia juga dapat menggunakannya untuk membentuk watak kita, karakter sifat kita, atau menjadi kesaksian bagi orang lain untuk datang kepadanya. Allah dalam pelbagai cara dapat menjadikan sesuatu yang baik dari penderitaan kita, jika kita percaya dan berharap kepadanya. Yang ketiga, ini jawaban bagi orang-orang etis. Tuhan terlibat dalam penderitaan kita. Ada kalanya kita menghadapi penderitaan, seolah-olah Tuhan diam dan tidak menjawab doa kita. Kita ragu, adakah Tuhan benar-benar mengasihi kita? Percayalah bahwa Tuhan mengambil berat. Dia tidak hanya peduli, Dia juga turut serta dalam penderitaan kita. Penjelmaan Tuhan menjadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesus dan pengorbanannya di kayu salib adalah bukti yang jelas bahwa Tuhan kita turut serta dalam penderitaan manusia. Harold Kushner, kita kembali kepada buku Harold Kushner yang tadinya. Dalam bukunya mengatakan, walaupun dia harus menderita karena kehilangan anak yang dia sayangi dan harapkan, dia masih dapat bersaksi bahwa Tuhan telah mengambil bahagian, merasakan dan menderita dengannya. Yang keempat, jawaban kita, akan tiba masanya penderitaan di dunia akan berakhir dan Tuhan akan menghakimi kejahatan. Kita sering mendengar hujah bahwa jika Tuhan yang Maha Kuasa ada, tentu Dia dapat membasmi kejahatan dan penderitaan. Tetapi mengapa Dia tidak melakukannya? Jawabannya adalah, jika Allah tidak melakukannya, ini tidak bermaksud bahwa Dia tidak ada.
Kisah dunia ini masih berterusan, belum berakhir. Dalam Alkitab mengatakan bahwa akan ada saat-saat di dunia di mana dunia ini akan berakhir dan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi kejahatan dan membawa keadilan yang benar. Tidak ada yang tahu bila masanya. Kita masih harus menunggu hari terakhir yang akan datang. Masa menunggu inilah peluang baik yang masih disediakan Tuhan untuk manusia datang kepadanya dan bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Berkuasa dan Penyayang ada. Kita tidak tahu berapa lama wabah COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi jangan keadaan ini membuat kita mengundurkan diri dan melupakan tugas kita dan panggilan kita baik sebagai murid Kristus maupun sebagai gerjanya. Kita masih harus menghadapi ancaman kejahatan dan penderitaan. Tetapi jangan takut, Tuhan ada bersama kita. Saya akan mengakhiri khotbah ini, saudara, dengan kata-kata George Muller yang dikenali sebagai Bapa Doa dan Iman, dan juga merupakan ungkapan imannya ketika menghadapi kesusahan atau penderitaan hidup. My eye is not on the density of the fog, but on the living God who controls every circumstances in my life. Mataku tidak tertuju pada kepadatan kabut, tetapi kepada Allah yang hidup, yang mengendalikan setiap kejadian dalam hidupku. Tuhan tidak menjanjikan hari tanpa penderitaan, tawa tanpa kesedihan, atau matahari tanpa hujan. Tetapi Dia menjanjikan kekuatan untuk hari itu, penghiburan untuk air mata, dan cahaya untuk jalan. Jika Tuhan membawa Anda ke situ, Dia akan mengeluarkan Anda daripadanya. Biarkan saudara dan saudari meneruskan perjalanan hidup ini. Kita masih percaya dan berharap kepada Tuhan, kita yang hidup dan yang mengawal kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, apapun juga yang kita harus lalui dalam kehidupan kita, kita tetap berpegang teguh dengan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Dia berserta kita. Immanuel. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan penyayang ada. Kita tidak tahu berapa lama wabah COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi jangan keadaan ini membuat kita mengundurkan diri dan melupakan tugas kita dan panggilan kita baik sebagai murid Kristus maupun sebagai gerjanya. Kita masih harus menghadapi ancaman kejahatan dan penderitaan. Tetapi jangan takut, Tuhan ada bersama kita. Saya akan mengakhiri khotbah ini, saudara, dengan kata-kata George Muller yang dikenali sebagai Bapa Doa dan Iman, dan juga merupakan ungkapan imannya ketika menghadapi kesusahan atau penderitaan hidup.
My eye is not on the density of the fog, but on the living God who controls every circumstances in my life. Mataku tidak tertuju pada kepadatan kabut, tetapi kepada Allah yang hidup, yang mengendalikan setiap kejadian dalam hidupku. Tuhan tidak menjanjikan hari tanpa penderitaan, tawa tanpa kesedihan, atau matahari tanpa hujan. Tetapi Dia menjanjikan kekuatan untuk hari itu, penghiburan untuk air mata, dan cahaya untuk jalan. Jika Tuhan membawa Anda ke situ, Dia akan mengeluarkan Anda daripadanya. Biarkan saudara dan saudari meneruskan perjalanan hidup ini. Kita masih percaya dan berharap kepada Tuhan. Kita yang hidup dan yang mengawal kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, apapun juga yang kita harus lalui dalam kehidupan kita, kita tetap berpegang teguh dengan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Dia berserta kita, Immanuel. Tuhan memberkati kita semua. Amin.